Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Max Broker. Halo trader, selamat datang kembali di Max Trading Room, dan hari ini kita akan membahas tentang candlestick di grafik forex dan bagaimana juga cara memahami kekuatan seller ataupun buyer pada pasar. Di sini saya Syam akan menjelaskan dan dengan detail dan dengan studi kasus untuk memberikan contoh juga, baik itu untuk posisi buy ataupun untuk posisi sell. Oke, candlestick di grafik forex itu adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita memahami dinamika pasar. Candlestick pada grafik forex adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita untuk memahami dinamika pasar. Setiap candlestick mencerminkan aktivitas harga dalam periode waktu tertentu. Bisa saja dalam waktu 1 menit atau periode 1 jam atau bahkan mungkin 1 hari, bahkan mungkin lebih. Oke, yang pertama kita bahas untuk candlestick dengan jenis seller are total in control. Atau kalau kita lihat ketika seller ini memiliki kontrol penuh, kita lihat candlestick merah panjang seperti contoh pada gambar. Ini menunjukkan bahwa harga pembukaan lebih tinggi daripada harga penutupan dan seller mendominasi sepanjang periode. Ini secara visual bisa dilihat dari body candlestick ini yang memang terlihat cukup panjang dan hampir atau sama sekali tidak memiliki shadow atau wick di ujung candlestick ini. Nah, ini pesannya adalah jangan melakukan beli karena seller sangat kuat pada candlestick ini. Jadi ada kemungkinan harga akan melanjutkan penurunannya. Oke, dan yang kedua adalah seller are still strong. Pada candlestick ini terlihat bahwa seller tetap dominan meskipun candlestick ini sedikit lebih pendek dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini menandakan bahwa meskipun seller masih kuat, ada sedikit perlawanan dari buyer. Nah, untuk pesannya untuk jenis candlestick ini adalah bisa melakukan buy atau beli, tapi dengan cukup hati-hati karena seller masih cukup mendominasi pasar di periode ini. Next, yang ketiga itu adalah jenis candlestick dengan bentuk seperti ini. Ini namanya atau kita bisa mengatakan ini buyer show up but sellers are still in control. Jadi candlestick ini sebetulnya kita bisa melihat bahwa buyer memang mulai menunjukkan kekuatan, namun seller juga masih dominan pada candlestick ini. Di sini terlihat dari adanya sumbu atau ekor di bagian bawah candlestick ini. Nah, untuk pesannya atau message dari candlestick ini adalah Anda bisa melakukan beli, tapi harus sangat dengan hati-hati karena meskipun ada indikasi pembalikan menjadi kenaikan, di sini seller masih cukup mendominasi terlihat dari bentuk atau visual dari candlestick ini. Dan yang keempat adalah buyer stronger than seller, but seller are still in control. Jadi kalau kita lihat buyer di sini secara visualnya buyer di sini lebih kuat, namun seller juga masih punya kontrol. Artinya body candlesticknya itu masih dalam bentuk bearish atau turun gitu. Jadi candlestick ini menunjukkan bahwa harga penutupan sedikit lebih tinggi daripada harga pembukaan, tetapi dengan sumbu atas yang lebih panjang. Nah, untuk pesannya ketika melihat atau bertemu dengan candlestick seperti ini adalah bisa melakukan beli tapi harus hati-hati karena di sini seller masih bisa mengambil alih secara tiba-tiba. Nextnya yang kelima, kita akan melihat jenis candlestick yang bisa dikatakan buyer are active but seller are in a little bit stronger. Jadi buyernya aktif namun seller masih sedikit lebih kuat. Nah, ini ditandai dengan candlestick yang memiliki sumbu panjang di atas dan bawah, tetapi tubuhnya atau bodinya itu cukup kecil. Nah, untuk pesannya ini biasanya kita bisa beli, tapi sama ya, dengan hati-hati karena ada ketidakpastian. Ini tercermin atau tergambar dari ada shadow di atas dan di bawah, dan biasanya yang seperti ini tuh cenderung panjangnya itu sama. Nah, yang selanjutnya ini yang cukup biasanya ditunggu atau biasanya menjadi momentum yang memiliki peluang yang besar, yaitu yang keenam adalah buyer are more strong, seller are so weak. Jadi ketika kita melihat candlestick dengan bentuk seperti ini menandakan bahwa buyer menjadi lebih kuat dan seller mulai melemah. Nah, bisa dikatakan kalau pola yang mungkin kita kenal yaitu pola pembalikan dengan candlestick bentuk seperti ini. Jadi candlestick hijau panjang ini menunjukkan bahwa harga penutupan memang lebih tinggi daripada harga pembukaan. Dan buyer terlihat di sini cukup mendominasi. Dan untuk pesannya ini kita bisa buy atau beli karena buyer terlihat dari candlestick ini memang sangat kuat dan ada potensi kenaikan harga lebih lanjut dari sebelumnya mungkin penurunan. Nah, mari kita lihat sekarang untuk studi kasusnya.
kita akan contohkan bagaimana untuk posisi buy ataupun untuk posisi sell-nya berdasarkan candlestick ini. Di kasus yang pertama, jadi posisinya itu kita buy ya, misalkan. Kita akan melihat kondisi di mana misalkan ada candlestick yang menunjukkan bahwa buyer are more strong and seller are so weak. Jadi ini adalah jenis candlestick yang tadi kita bahas, salah satu dari jenis yang tadi kita bahas. Nah, candlestick hijau panjang dengan sedikit sumbu atau sedikit shadow di bawah menunjukkan bahwa buyer di sini cukup mendominasi. Langkahnya yang pertama kita tentu saja yaitu identifikasi peluangnya. Jadi di grafik kan menunjukkan bahwa candlestick hijau panjang setelah beberapa candlestick merah atau mungkin ada beberapa campuran candlestick merah hijau, volume perdagangan itu terlihat meningkat. Nah, mengkonfirmasi kekuatan buyer. Lalu next step yang kedua yaitu kita entry atau masuk posisi. Jadi ketika melihat kondisi seperti ini, kita bisa tempatkan atau melakukan order buy pada harga penutupan atau setelah close candle yang kita bicarakan ini. Oke, dan yang ketiga itu adalah mengelola resiko atau risk management. Jadi untuk menempatkan stop loss atau tempatkan stop loss ini di bawah level support atau sedikit di bawah sumbu candlestick sebelumnya atau di bawah shadow sebelumnya. Itu bisa menjadi acuan untuk penempatan stop loss-nya. Lalu exit point atau untuk take profitnya, nah ini simpel juga sebetulnya. Ini kan posisinya buy, jadi kita bisa menggunakan aturan basic yaitu menempatkan target profit pada level resisten berikutnya atau gunakan trailing stop jika memang targetnya cukup panjang dan memungkinkan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengunci profit seiring harga naik. Sekali lagi jika memungkinkan, tapi jika terlalu pendek range-nya maka kita bisa langsung cut profit atau pasang take profit di level yang tadi kita bicarakan. Lalu tadi kasus yang kedua untuk posisinya itu sell atau jika kita mendapatkan momennya itu sell ya. Jadi mari kita lihat kondisi di mana candlestick ini menunjukkan bahwa seller are total in control. Jadi candlestick merah panjang ini yang bahkan tanpa sumbu. Nah, biasanya kalau teman-teman yang mempelajari candlestick lebih dalam, ini mungkin ada yang mengatakan itu adalah bearish marubozu. Nah, dan candlestick ini menunjukkan bahwa seller mendominasi. Oke, dan untuk langkah untuk entry-nya atau untuk melakukan open posisinya adalah yang pertama kan kita harus melakukan yang namanya identifikasi momentum atau peluangnya. Nah, kita melihat di grafik ya bahwa di sini menunjukkan ada candlestick merah panjang setelah beberapa candlestick hijau atau mungkin campuran juga ya gitu. Nah, lalu di sini kita bisa melihat bahwa volume perdagangan meningkat dan mengkonfirmasi kekuatan seller. Nah, untuk entry-nya jadi gini, tempatkan order sell pada harga penutupan candlestick merah panjang ini di bawahnya atau bisa dikatakan setelah close candle. Jadi ada candle marubozu ini, kita katakan marubozu biar lebih mudah. Nah, setelah close candle ini maka kita bisa langsung entry untuk sell-nya. Lalu next step, langkah selanjutnya adalah kelola resiko atau risk manajemennya. Jadi tempatkan stop loss-nya itu bisa di atas atau sedikit di atas level resistennya. Atau bisa juga seperti yang sebelumnya, yaitu kita menentukan untuk stop loss-nya itu sedikit di atas shadow, kalau ada shadow ya, di atas shadow-nya atau di atas body candlestick yang marubozu ini. Lalu next step, langkah keempat yaitu untuk exit levelnya atau take profitnya di mana. Nah, untuk take profit kita bisa targetkan profit pada level support berikutnya. Karena acuannya atau kita melihat ini indikasi bahwa ini akan terjadi penerusan penurunan. Jadi kita bisa menempatkan take profit dengan asumsi bahwa harga bisa mengejar level support selanjutnya. Nah, atau bisa juga menggunakan trailing stop ya untuk mengunci profit seiring harga turun jika memang memungkinkan. Akan tetapi jika kita menggunakan time frame yang lebih kecil atau targetnya atau range-nya itu tidak terlalu besar, maka kita bisa single entry dengan take profit dan stop loss seperti yang kita plankan di awal. Nah, dengan memahami candlestick ini, kita bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan di pasar forex. Nah, untuk candlestick ini bisa kita gunakan sebagai metode utama ataupun sebagai metode pelengkap. Karena candlestick ini adalah sumber informasi paling awal. Jadi kalau kita lihat ada grafik, ada indikator, ada tools atau yang lainnya itu membaca candlestick. Jadi akan lebih cepat kita bisa membaca dan memahami kondisi pasar kalau kita bisa memahami atau membaca indikasi-indikasi dari candlestick ini. Kurang lebih seperti itu untuk part pertama kita bahasan di art of candlestick ini, dan kita mungkin next step akan membahas untuk yang sebaliknya yaitu candle bullish-nya, karena untuk kali ini kita fokus ke candle bearish. Tapi dalam candle bullish ataupun bearish kita bisa aja mendapatkan momentum buy ataupun sell. Dan pembahasan untuk candlestick ini akan cukup banyak
untuk partnya atau untuk episodenya karena cukup kompleks, dan candlestick ini adalah teknik trading atau metode analisa yang memang menurut saya cukup bagus untuk dipraktekkan baik sebagai metode utama ataupun sebagai metode pelengkap. Oke, sekian dulu mungkin di video kali ini, semoga bermanfaat. Bersama saya Syam, nanti kita ketemu lagi, dan jangan lupa juga ya untuk subscribe biar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari kami lainnya. Oke, see you in the next video. Bye bye.